Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabila Alifa Zahra dengan NIM F1S1200074 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas Enterprise Resource Planning. Di sini saya akan menganalisis penerapan IRP dan SCM pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini ada pendahuluan di mana mie adalah olahan yang dihasilkan dari adonan tepung terigu yang kemudian dipipihkan dengan bentuk yang panjang-panjang yang kemudian dimasak dalam air mendidih, dan mie juga dapat dijadikan bahan substitusi atau pengganti nasi. Mie sendiri mengandung karbohidrat sehingga masyarakat yang mengkonsumsi mie juga bisa mengenyangkan juga. Mie instan kesukaan masyarakat Indonesia antara lain adalah Indomie goreng yang diproduksi oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur. Pada awalnya, PT Pangan Jaya Inti Kusuma didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 yang pabriknya terletak di kawasan Sudirman Plaza, Jakarta. Namun akhirnya pada tanggal 5 Februari 1994, PT Pangan Jaya Inti Kusuma mengganti namanya menjadi PT Indofood Sukses Makmur yang kini dikenal sebagai salah satu perseroan mie instan terkemuka di Indonesia yang dimiliki oleh Salim Group. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk cabang Bandung didirikan pada Mei 1992 dan mengalami penggabungan beberapa anak perusahaan dari Indofood Group sehingga mengganti nama menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang khusus beroperasi untuk pengolahan mie instan. Adapun produk mie instan yang dijual oleh Indofood CBP Sukses Makmur adalah Indomie, Supermie, Sarimi, Popmie, Sakura, dan mie telur cap 3 ayam. Agar perusahaan PT Indofood dapat berjalan dengan baik, perusahaan dapat memanfaatkan beberapa teknologi untuk membantu dan mendukung proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Salah satunya dengan menerapkan proses Supply Chain Management atau SCM dan Enterprise Resource Planning atau ERP. Supply Chain Management. Menurut Heiser dan Rander, manajemen rantai pasok merupakan proses dalam mengelola berbagai macam kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan yang belum jadi, yang kemudian diubah dari barang yang belum jadi menjadi barang setengah jadi, ataupun barang yang sudah jadi. Kemudian hasil dari barang tersebut akan dikirimkan ke pelanggan atau konsumen yang telah diedar ke pasar-pasar. Beberapa tujuan dari manajemen rantai pasok yaitu: satu, mampu memuaskan terhadap kebutuhan konsumen yang kemudian menghasilkan keuntungan. Dua, untuk mendapatkan biaya yang lebih rendah dan layanan yang ditawarkan agar lebih maksimal. Tiga, dapat memenangkan persaingan pasar. Empat, merencanakan dan mengkoordinasikan seluruh aktivitas dari rantai pasok untuk mencapai pelayanan yang lebih maksimal dengan biaya yang relatif rendah kepada pelanggan. Lima, memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memaksimalkan keseluruhan yang diciptakan sambil meminimalisir biaya keseluruhan seperti pada biaya pemesanan dan pengiriman. Selanjutnya ada Enterprise Resource Planning, di mana ERP adalah sistem bisnis yang mencakup fungsi yang keseluruhan dalam suatu perusahaan yang dikenal oleh modul perangkat lunak yang terintegrasi untuk mendukung proses bisnis dari proses dalam perseroannya langsung untuk perseroan tersebut. Contohnya seperti penerapan perangkat lunak ERP di perusahaan manufaktur biasanya dimulai dengan mengolah data yang masuk, mengetahui status penjualan, persediaan, pengiriman, pembuatan invoice, dan juga memperhitungkan permintaan barang yang masih mentah dan kebutuhan atas sumber daya manusia yang diperlukan. Di sini ada beberapa tujuan dan peran ERP dalam sebuah perusahaan, yaitu yang pertama ada untuk mengkoordinasikan operasi organisasi secara keseluruhan dan menyeluruh. Dua, mengembangkan terhadap perangkat lunak. Di sini ada yang A ada mengotomatiskan dan
mengintegrasikan berbagai proses bisnis, B. berbagai database yang umum dan praktik bisnis di seluruh perusahaan, C. pembuatan informasi dengan waktu nyata, D. memungkinkan sinkronisasi antara perencanaan transaksi dan aktivitas pemrosesan. 3. meminimalkan proses eksekusi yang memakan banyak waktu dan menghilang duplikasi data. 4. tingkatkan penjualan melalui pengelolaan suatu item atau layanan yang lebih cepat. Di sini ada analisis penerapan supply chain pada PT Indofood. Pada proses penerapan rantai pasok, ada beberapa tahap yang harus dijalankan, seperti pada pelanggan, perencanaan, pembelian, persediaan, bahan produksi, dan juga transportasi, sehingga proses-proses dari sini harus berkaitan agar mendapatkan tujuan utama dalam SCM. Sebelum tahap tersebut dijalankan, ada pula komponen-komponen yang harus dipenuhi seperti pada proses pengumpulan bahan baku dari supplier yang kemudian dilanjutkan dengan proses perubahan barang mentah menjadi barang yang jadi, dan yang terakhir adalah proses penyebaran produk oleh perusahaan ke pembeli ataupun agen-agen lainnya. Nah, di sini itu ada analisis di sini itu ada gambaran dalam penerapan SCM pada PT Indofood pada proses pembuatan mie instan. Nah, di sini itu ada poin 1 di mana supplier tepung, ini supplier tepung. Nah, pada poin pertama ini, supplier mengirimkan stok tepung ke gudang untuk dijadikan sebagai bahan persediaan dalam proses pembuatan mie instan. Dan yang poin kedua itu ada supplier bumbu, di mana pada poin kedua ini supplier bumbu mengirimkan seluruh varian atau jenis bumbu mie instan yang telah diracik yang akan dijadikan sebagai bahan perasa untuk mie instan. Dan yang ketiga ada warehouse atau gudang. Pada poin ketiga ini digunakan untuk menyimpan seluruh stok atau persediaan yang telah dikirimkan oleh supplier. Dan yang keempat itu ada pabrik pembuatan mie instan. Pada poin keempat ini dilakukan proses pembuatan mie dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Dan yang selanjutnya itu ada lab pengujian. Nah, di sini lab pengujian. Pada poin kelima ini dilakukan pengujian oleh Badan Peneliti Makanan untuk mengetahui hasil produk yang diciptakan, apakah produk ini layak atau apakah produk ini layak untuk dipasarkan. Dan yang selanjutnya ada pengemasan mie instan. Pada tahap ini dilakukan proses packaging setelah melewati proses pengujian di lab penguji. Dan selanjutnya ada distributor mie instan. Pada tahap ini dilakukan proses pendistribusian dari pabrik kepada para pedagang dan agen-agen di pasar. Dan yang kedelapan itu ada pengecer mie instan. Pada tahap ini masuk ke dalam proses penerimaan produk dari distributor mie ke toko-toko kecil untuk kemudian ini ke toko-toko kecil yang kemudian akan dijualkan ke masyarakat umum. Dan selanjutnya itu ada konsumen. Pada tahap ini konsumen membeli mie instan dari pengecer untuk dikonsumsi. Nah, tujuan dari penerapan supply chain pada PT Indofood adalah mampu memuaskan keinginan atas pelanggan. Maka dari itu, banyak perusahaan-perusahaan besar yang menerapkan sistem SCM. Bukan hanya memuaskan keinginan atas pelanggan, penerapan SCM ini juga meningkatkan keuntungan yang lebih bagi suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan tersebut sudah memiliki keuntungan yang besar, maka penerapan SCM ini menjadi sebuah kunci utama bagi perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, yang lebih lagi. Di sini ada analisa determining the optional level of product availability. Presentasi biaya overstocking dalam perhitungan ketersediaan barang, maka harus menggunakan rumus dari rasio perputaran, persediaan, atau inventory turnover ratio. Biasanya rasio ini secara umum digunakan untuk menghitung seberapa cepat persediaan dapat terjual untuk menghindari kelebihan persediaan atau overstock. Maka dari itu, semakin cepat perputaran rasionya akan semakin bagus bagi perusahaan. Akan tetapi, apabila rasio perputaran terlalu cepat,
maka akan mengakibatkan kehabisan persediaan karena persediaan terlalu cepat habis. Jika perputaran persediaan perusahaan di bawah 20 kali, maka dapat dikatakan sebagai perputaran yang tidak baik. Namun apabila perputaran di atas 20 kali, maka dapat dikatakan sebagai perputaran yang baik. Adalah alat yang bisa digunakan untuk media penyampaian. Nah, berikut ini merupakan rumus perhitungan menggunakan rasio perputaran persediaan, di mana rasio perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dibagi persediaan. Dan selanjutnya itu ada tabel rasio perputaran persediaan PT Indofood Sukses Makmur pada tahun 2017 hingga tahun 2019 yang disajikan dalam jutaan rupiah, di mana berdasarkan tabel rasio perputaran persediaan di atas, di sini tabel ini dapat disimpulkan PT Indofood Sukses Makmur mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga tahun 2019. PT Indofood Sukses Makmur mengalami perputaran rasio sebesar 5,15 kali pada tahun 2017. Kemudian PT Indofood Sukses Makmur mengalami penurunan perputaran rasio dari tahun sebelumnya menjadi 4,57 kali perputaran pada tahun 2018. Penyebab dari penurunan rasio perputaran ini adalah karena jumlah beban pokok penjualan serta jumlah persediaan yang meningkat. Namun pada tahun 2019, PT Indofood Sukses Makmur mengalami peningkatan perputaran rasio persediaan menjadi 5,58 kali dalam setahun. Penyebab dari peningkatan perputaran rasio ini adalah karena jumlah beban pokok yang meningkat dan jumlah persediaan yang menurun. Kesimpulan dari 3 tahun rasio perputaran persediaan PT Indofood pada tahun 2017 hingga 2019 adalah secara keseluruhan perputaran persediaan ini menunjukkan bahwa PT Indofood Sukses Makmur memiliki perputaran persediaan yang tidak baik karena perputaran persediaan perusahaan di bawah 20 kali menurut standar umum. Hal ini disebabkan oleh besarnya jumlah persediaan. Selanjutnya itu ada analisis penerapan IRP pada PT Indofood. Tujuan penerapan sistem IRP pada PT Indofood bertujuan untuk menangani dari proses-proses manufaktur, logistik, distribusi, perlengkapan, dan lainnya. Maka dari itu diterapkannya sistem IRP dengan tujuan untuk mengontrol seluruh aktivitas yang ada dengan progres yang lebih cepat. Maka dari itu, penerapan IRP ini harus diperoleh dengan 3 modul utama. Modul-modul tersebut adalah modul finansial, akuntansi, dan sumber daya manusia. Dari ketiga modul ini bergerak secara terpisah sehingga perusahaan tidak bingung ketika harus mengimplementasikan ketiga ini secara berlangsungan. Manfaat dari penerapan sistem IRP pada PT Indofood ini berguna untuk menjaga kualitas yang dihasilkan, agar kualitas terhadap barang yang telah jadi itu tetap terjaga dari masa ke masa, supaya pembeli tetap merasa puas, sehingga inilah yang menjadi acuan mengapa sistem IRP ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Serta penerapan IRP ini juga mampu meminimalisir terhadap beban-beban yang dikeluarkan bagi sebuah perusahaan. Biaya ini contohnya masuk ke dalam biaya pengolahan software dan hardware. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.